والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبحفظ الصلاة والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله تغشاهم من الرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي أولادنا ويحفظنا من شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا في ديوان العلوم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العلماء العاملين فقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليل وما نوى الأسلاف وما نوى رجال صالح بمثل هذا نويناه وما قصدوهم قصدناه وما طلبوهم طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Faslun fil hathi 'alal ikhlasi, fasal di dalam menerangkan tentang masalah ikhlas. Ya, betul ya, halaman 38 ya. Faslun fil hathi 'alal ikhlasi, di dalam anjuran untuk ikhlas. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi, sesungguhnya bumiku itu wasi'atun, luas, fa'iyaya, maka kepadakulah fa'budun, kamu menyembah. Fa'alaika, maka hendaknya kamu ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman, waffaqakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kamu taufik, bitafarruq, untuk fokus mengosongkan diri, li'ibadati rabbik, untuk ibadah kepada Tuhanmu, biqat'i, dengan meninggalkan ma yaqta'u anha minal qawati', apa-apa yang bisa menghalangi kamu ha, daripada ibadah, minal qawati'i, daripada penghalang-penghalang, pemutus-pemutus, wa sarafa, dan memalingkan ma yasrifu anha, apa yang bisa memalingkan, minas sawarifi, daripada penghalang, bodoh, wal mawani, pencegah-pencegah daripada ibadah. Wa'lam annal ibadata, dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu la tasihhu bidunil ilmi, tidak sah kecuali dengan ilmu. Wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas, ilmu dan ibadah enggak manfaat kecuali dibarengi ikhlas. Fa'alaika bihi, maka hendaknya kamu melaksanakan itu ikhlas. Fa'innahul qutbu, maka ikhlas itu ibarat kutub, pusat, alladzi alaihil madar, yang mana di atas pusar itu, atau pusat itu berputar segala sesuatu. Wal aslu, dan ikhlas itu ibarat pangkal, alladzi, yang mana alaihil muawwal, dari ikhlas itu kemudian al muawwalu
menjadi beberapa cabang-cabang. Fasal ini nerangkan tentang masalah ikhlas, ya. Ikhlas itu dikatakan di sini ayatnya, beliau memulai pertama dengan perintah tentang ibadah. Allah itu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuannya untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu segala bentuk kegiatan yang nilainya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya apa orientasi? Jadi sampean orientasi ya. Jadi tujuannya atau nilainya itu bukan pahala dulu. Jadi ibadah itu tujuannya itu bukan untuk pahala. Ya, jadi dikatakan ini ibadah. Oh, ibadah itu sing mesti oleh ganjaran, itu bukan itu maknanya. Walaupun pasti dapat pahala. Ya, pasti mendapatkan pahala. Tapi ibadah itu dari kata ubudiyah. Ubudiyah itu hamba. Ya, hamba itu gimana caranya dekat dengan tuannya, dengan sayyidnya. Ibadah itu segala perbuatan sing perbuatan itu membuat orang ini menjadi dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis opo ae pokoke sing nilene iku nyedek nang pangeran. Itu pengertian daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia tujuannya adalah untuk ibadah. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk ibadah, itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Apa sih tujuannya urip iki? Ya tujuannya urip untuk ibadah. Kemudian ibadah itu apa? Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang murni, ada ibadah yang tidak murni. Ibadah mahdhah itu jelas ada tuntunannya dari syariat, tuntunannya dari Al-Qur'an ataupun dari Al-Hadis, ya, ataupun dari qiyas dan lain sebagainya. Kayak contohnya sholat, itu ibadah jelas. Kenapa? Perintah dari Allah, aqimus sholat. Zakat, itu ibadah. Sholat sunnah, sodako, jelas ibadah. Puasa, itu ibadah. Ngaji, itu termasuk ibadah. Ya, ngaji termasuk ibadah. Yang ada tuntunannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ibadah yang ghairu mahdhah. Ya, bukan betul-betul bernilai atau penghambaan sebagai seorang hamba. Jadi ini ada ibadah itu yang tujuannya kita tidak dapat manfaat apa-apa. Misal sampean sholat dohirnya, ya. Kalau kita ini sholat dohirnya oleh badi apa sampean sembahyang, kan gak oleh untung apa-apa. Ya, kita nggak dapat untung apa-apa sama sekali. Dan Allah pun apalagi. Apakah Allah dapat untung tambah sugih lek awak dhewe iki akeh sembayang? Kan enggak. Nah, terus tujuannya kita sholat itu ngedep ngulon, kemudian ono rukuk, ono sujud, ono i'tidal, kemudian ada baca Fatihah. Tujuannya apa? Ya sembuh. Pokoknya aku diperintah ambek Allah. Iku jenenge ibadah sing mahdhah, betul-betul murni seorang hamba. Sampeyan duwe budak, ya budak zaman biyen niku iso diperjualbelikan. Ya, ana budak. Budak iki dikongkon apa ae kudu nurut. Masih yo gak masuk akal. Ya, jeragane misale ngongkon ayo iki laut iki kurasen misale. Ya, dikongkon nguras laut misale. Laut iki kurasen, kudu nurut. Ya. Lah kate sik mikir lho, terus fungsine nguras laut iki apa? Wong laut kok dikuras yo gak kira iso entek. Lho iku lek budak sing temenan tetep dilakoni.
Walaupun kadang-kadang enggak masuk akal. Tujuannya apa? Enggak ada yang tahu. Ya. Atau misalnya dikongkon nyapu embong misalnya. Ya. Dikongkon ngepel embong misalnya, ya embong dipel. Lu tujuannya apa? Enggak ada. Wis kon budakku nuruto. Tujuannya apa? Menunjukkan saya ini orang yang berkuasa. Bukti nih, sing gak ono manfaatnya, dohirnya ya, tidak ada manfaatnya, tetap dia harus lakukan. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang betul-betul mahdho, murni ibadah. Tujuannya apa? Kita ngedep ngulon, ngedep kiblat, kemudian berdiri, ngadeg. Mari ngadeg, maca Fatihah. Mari maca Fatihah, ruku. Harus seperti itu. Ya, jengking rukuke gak sah sampai. Ono aturane. Lho kenapa? Ya, lek pembahasan masalah itu sehat untuk tulang, sehat untuk itu pembahasan lain itu. Ya, tujuannya sekarang disuruh ruku itu kenapa? Kenapa kok ruku posisinya? Ya. Apa kok udah jungkir gini ya? Kok ruku? Kemudian bangun lagi. Kemudian sujud. Nah, kenapa kok sujud? Kok enggak mengkurap ya? Apa boleh? Ya. Kemudian disuruh bangun duduk lagi, baca ini tahiyat. Nah, kenapa kok harus seperti sholat itu? Itu namanya ibadah. Nunjukkan bahwasanya Allah ini betul-betul Tuhan, kita ini betul-betul hamba. Diperintah sama Allah ya apa ae, ya nurut to. Kau ini diperintah kok ngene ya kudu nurut, sembayang ya sembayang. Tak usah kakean dipikir, gak perlu iki, kaya apa ngono kan. Sing penting lak sembayang lak eling nang pangeran. Nah. Berarti aku eling tok ndak usah sembayang lho, iku akal-akalanmu. Ini akal-akalannya kita. Tapi kan ini kan salat ini kan tujuannya untuk menunjukkan kita ini adalah hambanya Allah. Disuruh apa ambek Allah kudu nurut. Niku jenenge ibadah sing mahdhah. Poso misalnya. Apa aku ndak oleh mangan? Wong duit-duitku dunya-dunyaku dhewe. Kenapa saya enggak boleh makan? Kenapa kok waktunya mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari? Apa enggak sampai asar ya? Ya. Kenapa kalau puasa itu enggak boleh makan, enggak boleh minum misalnya? Apa kok poso iku mek gak oleh mangan tok ae? Kan enak ngombe seiso. Rokokan seiso misalnya. Kan enak ah. Jadi poso enggak mangan tok misalnya. Atau apa kok poso itu gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh kumpul bojo misalnya. Kenapa kok harus seperti itu misalnya? Kenapa? Ya yes, tidak ada jawabannya. Mangan di kitab itu sering ono innahu amrun ta'abbudiyun. Iku perkara ta'abbudi. Nunjukkan kita ini seorang hamba. Wis jangan takon. Apa kok muteri Ka'bah kok pembidu, kok ndak songo. Ya, kok ndak limo tambah didik. Ya, kok ndak telu apa waktu itu tawaf itu amrun ta'abudi, nunjukkan Allah menunjukkan ini loh hambaku tak ngomong pitu kalau lebih tak kurang. Kenapa kok jalan tuh Safa dan Marwah, kok ndak bukit lainnya aja misalnya ya, Jabal Nur dah Jabal apa misalnya, kok harus Safa sama Marwah? Kenapa kok harus jalan, kok harus lari? Kenapa kok harus ngelempar jumroh jauh-jauh ke Mekah? Dik ini kalau setan dan panggilan. Ya. Apa ndak pet ledeng iku PDAM iku. Ya, sing diuncali misalnya. Apa ndak tugune alun-alun ae misalnya. Ya, sing dibendoki mau dikono akeh panggone wong pacaran misalnya. Ya, iku panggone maksiat lho, iku panggone maksiat iku misalnya. Ya, atau tugundi misalnya. Ado-ado nang Mekah. Mekah gak ono maksiat iki, setan ndek kene iki misalnya. Ya, wis mendoki ndek kene ae enak. Apa ado-ado katanya bendok setan iku kudu nang Mekah. Nah, ndek kene ya buk setane misalnya ya. Ana apa ado-ado? Amrun ta'budi. Itu ibadah. Allah merintah ngono ya turutan. Jangan nyangkem. Jangan kebanyakan komentar. Apa zakat kok kudu 2,5%? Lek beras kudu 2,7 atau 2,5 kilo. Kenapa kok harus seperti itu? Ya sih ku aturannya Allah. Namanya ibadah mahdhah, menunjukkan kita ini hamba yang lemah. Ngenyang syariat ndak iso. Kita ini hamba yang lemah, ndak bisa. Ya, diperintah Allah seperti itu ya harus nurut. Ada lagi ibadah itu ghairu mahdhah. Ndak murni
seperti ibadah. Ada dipikir-pikir ono manfaate. Silaturahmi misalnya. Ya, itu ghairu mahdhah, enggak mahdhah. Ya, atau misalnya silaturahmi tujuannya apa? Ya hubungannya cek apik ambek dulur. Ono manfaate, ono perlu-perlune. Ya, nyambung silaturahim wong jenenge dulur misalnya. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Ya, dan lain sebagainya. Nguluk salam, ya, ketemu wong assalamualaikum, ini ibadah yang ghairu mahdhah. Nemoni orang dengan wajah yang tersenyum, ya, itu juga ghairu mahdhah. Banyak ibadahnya. Ada yang lagi yang lebih daripada itu. Tidak ada perintah. Lek sing mang ghairu mahdhah iku sing ana perintah. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya kamu di wajah saudara kamu shadaqah. Jelas hadisnya. Ada lagi yang tidak ada riwayatnya sama sekali. Tidak ada anjurannya sama sekali, tapi bisa jadi bernilai ibadah. Jadi Imam Ibn Ruslan ini Zubat itu, ya, wal fi'lu wa tarku ala sawa'i, mengerjakan dan meninggalkan itu sama, mubah, ya. Seperti lakin idza nawa bi aklihi kuwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Akan tapi kalau dia niat makan atau minumnya tujuannya untuk kuat ibadah, maka dia mendapatkan apa yang dia niati. Makan tapi makannya tujuannya untuk kuat ibadah. Aku mangan supaya kuat ibadah. Lo makannya bisa jadi bernilai ibadah. Tidur, apa kok turu? Niat supaya misalnya bengi kuat tangi bengi. Supaya misalnya subuh ndak ngantuk, mangane turune rada sore. Lho iku selama tidur 6 jam atau 5 jam itu dihitung ibadah. Jalan misalnya, ya, jalan apa ae wis. Diniati yang banyak. Jalan kaki apa kok melaku misalnya lewat dalan iki yo cek ini ketemu wong cek iso assalamualaikum silaturahmi itu dapat ganjaran. Ya. Dan banyak sekali, ya. Amalan-amalan itu yang mubah tapi gara-gara niat akhirnya bisa menjadi perkara yang beribadah. Nyapu latar misalnya, itu bisa ibadah. Apa wedi ana paku, wedi ana beling, engko ana wong lewat sikile kejojo, engko ana arek cilik dolen bal-balan sikile kejojo, tak saponi. Lho nyaponi ku ganjaran. Kenapa? Niatnya dia membersihkan daripada gangguan kalau ada orang yang lewat ganjaran. Padahal nyapu. Nah, turu iso oleh ganjaran kayak mang iku. Ngombe kopi misalnya. Ngombe kopi. Niatnya apa? Tidak ngantuk lek ngaji. Tidak ngantuk lek sembahyang misalnya. Tidak ngantuk lek qiyamul lail. Ya oleh ganjaran. Nah, makanya kadang-kadang anak wong takon misalnya, anak wong takon apa saya pernah baca katanya salaf dulu itu lek ngombe kopi ku ana wacaane. Ya, ana wacaane ana Fatihah. Ana nang Imam Abil Hasan Asyadzili sing aran Hizbul Bahar sing diwaca biasa iku. Itu yang pertama bawa mengenalkan kopi ke kalangan sufi. Ya, ono Fatihah maca qul huwallahu ahad lek awan maca qul bil falak. Ada per ulama itu bacaane beda-beda. Ya, ono sing maca iki. Ya. Niate macam-macam. Ono wong takon ya apa bacaannya? Bib, macaane apa? Sing gawe iki apa? Tak jawab ngene lho, itu masalah wacaane. Sing beda iku niate. Lek Imam Abdul Hasan Asyadzili atau Imam Haddad Sahibul Kitab ini ngombe kopi ini sedina pinten lho. Subuh atau tengah malam, qobliyah subuh, ya. Kemudian pagi sama siang hari. Di sehari itu ngopi 3 kali beliau itu. Ono bocone dewe-dewe. Ya, ono sing maca bil ilah, ada yang baca sama qul bil falak. Itu mereka minum kopi itu kalau malam jelas niatnya supaya kuat qiyamul lail. Golek isu niat supaya kuat ngajari. Lek awan nggo apa gawe kerjane. Ana ngombe kopi ini ana niate.
Akhirnya ngombe kopi ini pantes di Fatihai iku pantes. Diwacai kulhu, diwacai kul a'udzu birabbil falak, diwacai li ila iku pantes. Lah lek sampean lak ngombe kopi kan gawe cecepane rokok. Ya. Lek kan ngombe kopi ki lak cek ndak sepo. Cangkemmu cek ndak sepo lek rokokan ndak sepo. Kate kon niati koyo mereka-mereka iki gak cocok. Yo gak pas kate kon waca ini kulhu, misalnya kon waca ini li ila. Ya, lo mereka itu bikin kopi itu tujuannya melek ibadah, mutolaane cek ni kuat. Loh, di Fatihai di iki niku pantes lah. Kate nyumet gudang garam di Fatihai ya gak cocok, gak pas ngono ya, gak pas. Nah, ya. Itu adalah ibadah. Macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Lah itu bukan berarti kalau kita ini diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah full harus 24 jam ibadah. Ya ndak. Bisa tadi itu amalan-amalan itu diniati untuk ibadah. Kata beliau, kalau sudah kita tahu, ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya tujuan kita ini untuk ibadah, maka segala sesuatu yang bisa melalaikan kita daripada ibadah, ya tinggalkan. Segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada ibadah, ya yuk dilakoni. Apa ae wis. Sing kira-kira gawe lali teko ibadah, gawe lali teko amal soleh, ya dilalekno, ojo ditambah dicekeli. Ya, tambah dicekeli. Malah lek ilang mesine tambah seneng. Ya. Sampai kan masyhur iku diceritakno nok siji ulama. Ya, kiai atau syekh begitu ya. Syekh dikai hadiah unta. Nah, dikai hadiah unta sing apik atau jaran. Pokoknya kendaraan sing mewah. Nah, dikai kendaraan sing mewah. Mungkin nek cara saiki ku wis kira-kira apa ya? Ya Mercy atau Lamborghini ngono. Ya. Kijang sing anyar misalnya, wis kendaraan sing apik. Ya seneng, ya, dikiso gawe ngajar, iso digawe nang masjid. Ya. Subhanallah, waktu tengah-tengah nang masjid sembahyang atau pas ngajar ditaleni ki mang. Untuk utawa jaran iki mang ya jarane iki mang ditaleni. Wis ditinggal sembahyang. Nah, pas tengah-tengah sembahyang ketokan ana maling teko. Ya. Posisinya ketepaan ana di pinggir utawa di ngarepe ngono. Ketokan. Ya. Si Syekh iki mang ketok. Jarane iki mang misale diketok taline ya. Karo maling iki ketokan. Cuman pas lah posisi lagi sembahyang. Lho santri-santri nih ketepaan waktu itu jamaah kabeh, kalau sing jaga. Mana datang sing jaga parkir ya penting ya. Aja dia noleh ono acara, ono Jumatan atau apa majelis misalnya hall. Sing jaga parkir ya kadang-kadang perannya penting. Lek diniati pancene jaga parkir supaya aman, sing hadir pengajian, sing sembahyang Jumat, cek tenang gak kepikiran aku tak lungguh gini jaga parkir. Lho iku ganjaran gede. Tapi lek wayane pengajian, wayane apa sing jaga parkir, jaga sendal iku jaga niate cek iso rokokan. Nah, ya gak ira oleh ganjaran ya. Kadang-kadang soalnya ngono aku jaga parkir ae wis. Koyok genah padahal kepingin cek iso rokokan misalnya. Pas ketepaan santri ini jamaah kabeh, Syekh Imang. Jadi jamaah murid ambek gurune jamaah kabeh. Sing malingi santai. Ya, diketok taline, diongkel-ongkel saiki mungkin ya. Langsung digawa. Sing santri nih pikirin nih. Iki ustad iki ya. Ketok montore anyar, ketok untone anyar digawa iki insyaallah maca surat paling cendek iki. Kuliah ayu apa? Inna atoina iki. Ya, paling maca inna atoina iki. Paling Quran paling cepet iki inna atoina mek 3 ayat. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal langsung diuber iki mesti. Ya, ketok nang ngarep moto soalnya. Ya, iki paling dimaca kuliah kulhu lek ndak ina baina langsung diuber iki. Tapi subhanallah tambah didawa-dawono. Nah, mungkin maca ammah atau maca waqiah, maca apa. Kaget sih murid iki lho ya apa sih Ustaz? Ndak ketokan ta. Oh, ndek ngarep moto ketok malingi digawa iku.
Ya, terus ditutup-tutupno maca niku mang sampai selesai sampai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari salam Ustaz. Ndak kelihatan dah mobilnya dibawa itu. Untonya dibawa ndak kelihatan dah ya. Saiki ya wis ilang Ustaz tetuk ndi gak ero wis gak ono jebule. Coba mang cepet iso diuber. Ndak kelihatan dah. Lo kelihatan saya. Lo kok ndak di cepet nah sembayange. Ngamuk muridnya. Lah ya apa sampean iki jenenge? Wong ketok motor anyar iki kendaraan baru istimewa. Kelihatan seperti itu kok ndak dicepetno sembahyang tambah disuwik-suwikno. Saiki yo amblas Ustaz, ndak ono pisan, gak ono jebule mbonang ndi. Ya dikok nang mbonang ndi gak ero wis luar kota kono. Lu saya kelihatan. Kok ndak dipercepat sholatnya Ustaz? Ya, jare sing Syekh memang iyo. Justru aku ki syukur alhamdulillah iku motor iku ilang. Unta ya atau jaranku iki ilang ya aku syukur alhamdulillah. Apa? Mulai aku dikei unta iku mang, iki unta sing larang. Ya, kayak kendaraan-kendaraan sing apik. Mulai dikei gak tahu tenang aku sembayangku, kepikiran terus. Mulai dikei iku mesti kepikiran wedi ilang. Alhamdulillah ilang ngarep motoku, tenang aku guys. Ya. Pirang-pirang minggu ya aku mulai dikei barang apik, gak tau duwe motor apik panjenengan. Mulai dikei kepikiran terus lah ilang ya apa. Engko lek diberet arek-arek ya apa. Ya, misale bingung terus aku gak tahu tenang, turu gak enak, ibadah ndak enak, ngajar bingung misale. Lho iki kok subhanallah diduduk nambah Allah ilang ngarep motoku. Alhamdulillah wis tenang aku wis. Alhamdulillah ilang. Ya. Kena ditiru iki ya misale ilang. La ilaha illallah. Jadi mas tambah seneng ketika sesuatu yang menghalangi dia daripada ibadah justru mestinya tambah seneng. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak sah kecuali dengan ilmu. Nah, ini Jumatan tak bahas iki ikhlas iki. Karone bahas iki pisan ya. Bahwasanya orang yang alim itu dikatakan halka. Ahli hikmah mengatakan al-alimuna halka illal amilun. Orang yang alim itu celaka kecuali dia yang mengamalkan ilmunya. Ya, manusia itu semuanya celaka kecuali yang punya ilmu. Lek gak duwe ilmu kok bakal susah di akhirat. Sing duwe ilmu pun bisa jadi celaka kalau tidak mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun juga bisa menjadi orang yang celaka kalau dia dalam amalnya tidak ikhlas. Sembayang tapi tidak ikhlas. Sembayang tapi kepingin dipuji ambek wong, ngaji kepingin soalnya dianggap wong ngaji, wong alim, dianggap santri misalnya. Ya, tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya percuma. Ya, fa'alaika bihi, maka hendaknya kamu usahakan gimana caranya supaya ikhlas. Karena ikhlas itu kunci utamanya. Ya, ikhlas itu kunci utamanya. Wahwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu katanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu menyendirikan al-haq Allah fit ta'ati dalam taat bil qasdi dengan tujuan. Artinya ikhlas itu adalah ketika kita mengamalkan perkara yang hak, kita hanya ketika kita mengamalkan perbuatan taat, kita hanya memiliki tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Jadi ikhlas itu ketika seseorang itu beramal, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, gak sing liyane. Sama sekali wis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyane ndak. Bahkan untuk surga tidak. Bahkan untuk neraka juga tidak. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Wa huwa an taqsuda bi ta'atika at-taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Yaitu kamu bermaksud dengan taat kamu adalah mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan tujuan yang lain. Minta sonnuin li makhluk, mulai gawe-gawe untuk makhluk.
Ya, dibuat-buat. Kenapa? Tujuannya untuk makhluk. Tujuannya supaya dipuji. Awik bisa bimahmadatin indan nas, atau mendapatkan pujian daripada orang, atau dicintai, mendapatkan pujian daripada orang yang lain, disenangi sama orang. Au makna minal ma'anis wa taqarrub ila Allah, atau semua makna yang selain nilainya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasihu, dan boleh juga an yuqala, dikatakan al ikhlasu, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulakhadatil khalqi, yaitu memurnikan pekerjaan untuk mendapatkan perhatian daripada Allah, tidak daripada makhluk. Intaha wa huwal qasdu fi hadzal bab, ini adalah tujuan daripada bab ini. Jadi ikhlas itu wis ndak kepingin apa-apa wis. Iki ikhlas yang paling dhuwur. Ya, ikhlas iku wis ikhlas, ndak ngarep apa-apa. Ndak ngarep dunya, ndak ngarep pujian daripada orang, tidak mengharapkan balasan daripada orang, bahkan tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai katanya Rabi'atul Adawiyah itu kan pernah ngomong, seandainya ya, jadi dia pernah membawa air begitu ya, untuk mau memadamkan api neraka, ya, supaya orang-orang itu tidak lagi beribadah karena takut api neraka. Ya, dan juga dia di Rabi Adawiyah itu pernah satu membawa obor, ya, kemudian saya membawa air. Dikatakan, buat apa Rabi'ah? Ini api ini tak buat bakar surga, supaya orang tidak lagi beribadah itu karena kepingin mengharapkan surga. Dan air ini tak suka buat untuk menyiram api neraka, supaya tidak lagi orang itu beribadah karena takut terhadap api neraka. Jadi ibadahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus iku kelasé sing dukur-dukur iku wisan. Ya, bahkan dikasih surga itu mereka tetap ibadah. Walaupun dimasukkan neraka pun tetap mereka menjadi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara saya masuk surga, saya masuk neraka, itu merupakan takdirnya Allah. Pokoknya tujuanku adalah ibadah. Itu orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah. Nek ibadah wedi ambek neraka atau kepingin mengharapkan surga, itu ibadahnya mubtadiin niku, ibadahnya SD itu. Ya, tapi sulit, abot. Lek sampean kate mencapai derajat yang seperti itu ya juga sulit, tapi bukan mustahil. Ya mungkin juga, ya, mendapatkan makom seperti itu juga mungkin. Ya, para aulia wassalihin itu mereka memperbanyak ibadah itu bukan untuk mengharapkan surga mereka, di antara mereka. Ya apa? Karena betul-betul nikmat dalam ibadah. Ya, karena betul-betul merasakan kelezatan dalam ibadah. Jadi ibadahnya itu ikhlas. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepingin mengharap apa, dan itu sulit. Ya, pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, ya, Rasulullah SAW waktu itu nerangkan tentang ikhlas. Ya, ikhlas itu kamu tidak mengharapkan apa-apa. Ya, akhirnya ditawari sama Rasulullah SAW, ayo siapa yang bisa sholat dengan ikhlas, pakai serban, ada Rasulullah SAW. Siapa yang bisa sholat dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, tidak kepikiran apa-apa sembayangi, maka saya akan berikan serban saya, kata Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali, saya ya Rasulullah, siap. Iya wis, sholat Sayyidina Ali depannya Rasulullah. Ketika sholat, setelah saya sholat ditanya sama Rasulullah, gimana wahai Ali, sholatmu ya apa? Tidak kepikiran apa-apa?
Alhamdulillah ya Rasulullah, mulai awal sampai akhir tidak kepikiran apa-apa. Cuman pas terakhir kate salam ya Rasulullah, aku kepikiran serban sing kate sampean kei sing di. Sing ijo apa sing putih apa sing abang. Ya. Sempat kepikiran hadiah yang akan engkau berikan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ayo bayang maning sembayang maning. Akhirnya diulangi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ya sholatnya khusyuk, tidak kepikiran apa-apa. Memang sulit. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali ya sih kadang-kadang apa kemasukan dengan seperti itu. Ya, gak ngarep apa-apa itu datang repot, abot. Ya, kita ibadah itu apalagi kalau sudah dipuji. Kadang-kadang wis niat ikhlas ya. Wis niat ikhlas, aku wis sembahyang jamaah, ngaji, ngajar. Wis niati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang dipuji sama orang. Masya Allah ya, wong ya ikhlas ngajari. Loh itu dalam hati itu muncul penyakit-penyakit kadang-kadang. Ya. Masya Allah ya, wong itu ya ahli ibadah ya. Akhirnya meni ya jamaah di enak-enak no. Apa gara-gara dipuji sama orang. Nah, itu ujian. Ya, ngajar misalnya ya ngajar Masya Allah enak ngajari. Akhirnya minggu ngarepe ngajari di enak-enak no. Apa kemarin dipuji ngajarnya enak misalnya. Nah, jadi kadang-kadang ya dipermainkan kita hati kita ini masalah ikhlas ini. Dan ini perkara yang sulit, tidak gampang. Tapi insya Allah kalau diusahakan bisa. Wa alaihil madar, dan dari ikhlas itu akan muncul ya ini apa amalan-amalan ibadah yang lain itu asalnya daripada ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.